Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Mutakin dan teman-teman semua. Pada hari ini, kelompok kami, kelompok 9, akan menunjukkan tentang bagaimana implementasi dari penerapan microcontroller dalam pemrograman dan hasil akhirnya menggunakan motor servo. Saya Rizal Wibowo dari kelompok 7 yang beranggotakan Herdian dan David. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggerakkan servo dengan menggunakan program Arduino IDE. Yaitu yang pertama-tama kita mencari library. Nah, ini servo. Di situ kita membuat objek servo untuk mengontrol servo dengan menggunakan my servo. Kemudian kita menentukan posisi sudut servo. Posisinya itu 0. Kemudian kita menghubungkan servo ke Arduino dengan pin 9. Untuk menggerakkan servo dari 0 hingga ke 180 derajat kita menggunakan white loop. Nah, kemudian untuk memindahkan servo ke posisi awal, menunggu 15 detik agar bisa mencapai posisi yang ditentukan. Kemudian untuk menggerakkan 180 derajat dari posisi 180 derajat ke posisi 0 derajat. Nah, kita juga menggunakan delay 15 detik. Nah, kita akan mencoba merangkai servo ini. Untuk bentuknya tuh seperti ini. Kita akan mengupload program yang dan upload dan jadilah seperti ini. Kita sudah berada pada web Tinkercad. Nah, ini langsung saja dibuat page kosong ya, atau project baru, lalu dikasih judul. Di sini bisa kita kasih judul, dan judul di sini simulasi motor servo di Tinkercad. Nah, untuk langkah yang pertama, dan di sini kita memerlukan dua komponen, yaitu Arduino dan micro servo. Nah, langsung saja kita cari Arduino Uno R3. Kita klik, simpan di sini, lalu kita cari micro servo. Nah, ada, lalu kita simpan di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan. Ini ada ground, power, dan signal. Lalu kita hubungkan saja dari 5 volt ke power. Hubungkan ke power. Kita kasih warna merah. Lalu kita hubungkan groundnya. Kita hubungkan ground dengan ground motor servo. Kita beri warna hitam. Nah, lalu untuk sinyal ini kita pilih menggunakan pin yang ada di Arduino ini. Kita gunakan pin 9. Kita beri warna hijau. Nah, setelah semuanya terhubung seperti ini, kita masuk ke codingannya. Kita ganti ke teks, continue, setelah itu kita hapus, dan kita masukkan kode yang telah kita buat. Kita masukkan
I don't know. Have a good day. Nah, kode ini nanti saya akan jelaskan sedikit. Nah, setelah kodenya kita masukkan ke dalam sini, kita langsung start simulation. Benar. Lalu hasilnya akan seperti ini. Setelah kita start simulation, maka motor servo akan bergerak ke kiri dan ke kanan 180 derajat. Nah, lalu sekarang saya akan jelaskan mengenai kode-kode ini, kodingan berikut ini. Nah, yang pertama untuk kode ini include servo.h. Nah, jadi baris ini itu untuk mengimport library servo yang menyediakan fungsi untuk mengendalikan motor servo ini. Lalu untuk ini servo my servo integer post sama dengan 0. Nah, baris ini mendeklarasikan objek servo yang bernama my servo dan variable post untuk menyimpan posisi sudut servonya. Nah, lalu yang selanjutnya ada fungsi setup. Di sini ada fade setup, serial begin 9600, my servo attach 9. Nah, fungsi setup ini dijalankan sekali, yaitu pada saat program dimulai. Nah, fungsi ini, nah yang pertama ini pada serial begin. Nah, memulai komunikasi serial dengan bitrate 9600 bit per second. Nah, meskipun tidak digunakan dalam kode ini untuk komunikasi lebih lanjut. Nah, lalu selanjutnya ini ada my servo attach dalam kurung 9. Nah, di sini kan ini berfungsi untuk menghubungkan objek servo ke pin digital 9 pada Arduino. Nah, tadi kan kita sudah menghubungkan ya dari signal ini ke pin 9. Nah, jadi seperti itu. Misalkan kalau mau ke pin 10 juga bisa, nanti tinggal ininya diubah menjadi 10. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi looping. Nah, fungsi loop ini dijalankan berulang kali dan ini ada 2 loop, yaitu pada for dan di sini untuk yang loop pertama. Nah, loop pertama dari sini dari for post sama dengan 0, post kurang lebih sama dengan 180, post plus sama dengan 1. Nah, sampai sini ini untuk looping yang pertama. Nah, loop ini menggerakkan servo dari posisi 0 ke 180 derajat dengan kenaikan 1 derajat tiap iterasi. Nah, my servo right post ini mengatur posisi servo ke nilai post. Nah, untuk delay 15 ini menunda eksekusi selama 15 milidetik untuk memberikan waktu bagi servo mencapai posisi yang diinginkan sebelum pindah ke posisi berikutnya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang looping yang kedua ini ada for post 180, post kurang lebih sama dengan 0 dengan post min sama dengan 1. Nah, untuk yang looping yang kedua ini menggerakkan servo kembali ke posisi dari posisi 180 ke 0 derajat. Nah, jadi kan ini dari 180 ini untuk yang looping yang pertama lalu kembali lagi. Jadi berlawanan dengan looping yang pertama, seperti itu. Prosesnya kurang lebih sama dengan loop yang pertama, namun untuk arah gerakannya berlawanan. Nah, jadi kesimpulan pada program ini dan simulasi ini, nah, program ini menggerakkan motor servo secara kontinu gitu dari 0 derajat ke 180 derajat, kemudian kembali lagi ke 0 derajat dan terus mengulangi siklus ini. Servo akan bergerak secara halus karena setiap perubahan posisi diberi jeda selama 15 detik. Nah, jadi fungsi untuk delay ini supaya untuk perubahan posisinya itu lebih halus seperti itu. Kelompok kami menggunakan dari lab sheet-nya ini, lab sheet dari Praktik Mikrocontroller Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta.
Kemudian kesimpulannya dari praktek hari ini atau dari tugas video pembelajaran ini, dari video ini kita dapat belajar untuk membuat program elektronika sederhana dengan bahan-bahan yang mudah dijangkau. Artinya bisa ditemukan di toko elektronika atau bisa beli di toko online. Dengan salah satunya itu menggunakan motor servo. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.